Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental MAPI kuartal ketiga tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari perusahaan MAPI ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha retail dengan memiliki lebih dari 150 brand. Jadi untuk brandnya ada apa-apa saja, teman-teman bisa ke websitenya mereka langsung, yaitu di map.co.id. Dan mungkin beberapa merek terkenal yang mereka miliki adalah misalnya Starbucks, habis itu ada Adidas, Nike, dan lain-lain teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung lihat 150 brandnya apa-apa saja. Terus untuk sumber income-nya berasal dari penjualan produk retailnya. Untuk segmen usaha atau marketnya, majority masih dimiliki di Indonesia, terutama di Jakarta. Jadi teman-teman, jika teman-teman pergi ke satu mall, mungkin saya bilang bisa sekitar 20-40 brand ya teman-teman. Ke satu mall pasti ada brand dari perusahaan MAPI ini. Terus untuk kasus hukum, saat saya melakukan analisa ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan MAPI ini. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Satya sebesar 51%, masyarakat sebesar 49%. Terus kalau kita lihat dari segi pendapatannya, teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai dengan 2019 secara pendapatan selalu konsisten mengalami kenaikan. Tetapi di 2020 ini kalau kita lihat secara kuartal 3 mengalami penurunan sebesar 33,8%. Dan kalau kita asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 37% dari segi pendapatan. Dan kalau saya lihat memang ini karena mereka bergerak di retail dan mereka bukanya di mall, sedangkan di masa pandemi seperti sekarang mereka adalah salah satu yang terkena dampak sangat besar ya teman-teman di masa COVID-19 ini. Terus kalau dari segi net profitnya juga dari 2014 sampai 2019 cukup konsisten mengalami kenaikan. Dan untuk kuartal 3 2019 dengan 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan ya teman-teman. Sampai perusahaan net profitnya mengalami minus. Dan seperti tadi, jika kita asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun akan mengalami minus yang lebih dalam. Tetapi kita harus tunggu sampai laporan keuangannya keluar. Terus dari segi asetnya cukup konsisten mengalami kenaikan dan 2019-2020 ini mengalami kenaikan sebesar 32,7%. Kenaikan aset ini kalau saya lihat memang disebabkan karena kenaikan hutang ya teman-teman. Jadi hutangnya juga naik sangat signifikan sebesar 84,3%. Terus kalau dari segi modalnya cukup konsisten mengalami kenaikan dari 2014 sampai 2019 dan di 2020 ini mengalami penurunan sebesar 13,2% disebabkan karena rugi ya teman-teman. Jadi net profit mereka mengalami minus, jadi mengurangi dari modal atau laba berjalannya atau laba ditahannya. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah MPM atau Net Profit Margin. Untuk 2020 ini untuk MPM, EPS sama pernya tidak bisa kita gunakan untuk analisa dan memang sebenarnya tidak bisa dikatakan valid karena di tahun 2020 ini merupakan force major ya teman-teman, atau bencana yang luar biasa ya. Dan kalau kita lihat secara historinya, mungkin untuk MPM-nya kita lihat untuk 2019 mungkin yang paling tinggi ya sekitar 5,39%. Jadi kalau kita lihat secara rata-ratanya mungkin kita bisa mendapatkan sekitar 2-3% untuk dari segi net profit marginnya. Untuk EPS-nya bisa kita mungkin ini karena ada stock split juga atau ada right issue, dan kalau saya lihat mungkin secara rata-ratanya bisa di sekitar 30 sampai dengan 50 ya untuk segi EPS-nya. Terus dari segi pernya sekitar 15 atau 16. Memang pernya kira-kira kisaran seperti itu. Terus untuk book value-nya, untuk book value di 2020 di sekitar 386. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 745, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 1,93 kali.
Dan kalau secara histori pun PBV dari MAPI ini selalu di atas 2. Jadi untuk di 2020 ini masih di bawah 2 ya teman-teman. Jadi kalau secara dari 2014 sampai 2019, untuk 2020 ini masih bisa dikatakan paling murah ya untuk dari segi PBV-nya. Terus dari segi DER-nya, untuk DER-nya di 1,89 kali, dan ini DER-nya sangat tinggi ya teman-teman di tahun 2020 ini. Dan kalau kita lihat secara histori, memang rata-rata untuk DER-nya pun memang selalu di atas 1. Kecuali di tahun 2019 yang dimana 0,89 kali untuk dari segi DER-nya. Terus dari segi ROE-nya tidak bisa kita gunakan untuk analisa, dan ROA-nya juga tidak bisa kita gunakan untuk analisa. Tetapi kalau untuk ROE-nya, kalau kita lihat secara historinya, mungkin kita bisa mendapatkan sekitar di atas 9% ya teman-teman untuk tahun 2018 dan 2019. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga saham MAPI di 745, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar 850. Jadi masih memiliki margin of safety sebesar 14,1%. Dan teman-teman, ini merupakan kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa. Untuk produk dan jasa saya berikan status oke untuk saham MAPI ini, yang dimana mereka memiliki brand-brand yang sangat terkenal dan masih banyak ya masyarakat yang mengkonsumsi merek-merek atau brand dari mereka. Jadi untuk perusahaan produk dan jasa ini saya berikan status oke. Untuk GCG saya berikan status oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue saya berikan status oke walaupun mengalami penurunan, tetapi ini force major ya teman-teman, jadi saya bisa terima, dan penurunannya masih di bawah 50%. Tetapi untuk net profitnya saya berikan status no karena sudah mengalami sampai net profitnya minus. Untuk dari segi aset saya berikan status oke karena mengalami kenaikan, tetapi sebenarnya kenaikannya tidak begitu bagus ya teman-teman, karena kenaikannya dikarenakan DER-nya atau liability-nya mengalami kenaikan yang signifikan dan membuat DER-nya di atas 1, jadi saya berikan status no untuk liability-nya. Untuk book value saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor saya berikan status no karena liability-nya no. Jadi saya berikan satu sektor ini no. Dan kedua adalah memang mereka retail ya teman-teman. Jadi ada resiko di perusahaan retail adalah ketika mereka hanya bisa menjangkau di radius tertentu ya teman-teman, di lokasi tertentu saja untuk kalau mereka bergerak di bidang retail. Kalau mereka bergerak di bidang online kan memang bisa mencakup lebih besar. Tetapi memang ini adalah strong point dari perusahaan MAPI ini juga ya teman-teman. Jadi untuk secara sektor saya berikan status no. Untuk ROE saya berikan status no karena di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status oke karena positif. Untuk dividen karena selama 3 tahun terakhir untuk MAPI ini masih sangat royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 6 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham MAPI ini? Teman-teman, untuk sementara saya tidak akan masuk ke perusahaan MAPI ini ya. Kenapa? Karena mereka sedang kondisinya mereka terdampak ya di pandemi seperti sekarang. Jadi mungkin saya cukup menghindari dulu untuk perusahaan-perusahaan yang terkena dampak langsung dengan pandemi COVID-19. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.